ini kita diberi kesempatan kemampuan kita hadir bersama-sama di lantai 6 untuk melakukan sholat zuhur. Kita sedang asik-asiknya melakukan ibadah puasa. Yang insya pada hari ini sudah masuk hari ke 5 ya, ke-6. Ada 5, ada 6, ada 7 sama saja. Ada juga yang ikut puasanya lebih akhir, nanti hari rayanya ikut yang awal juga baik. Yang tidak baik yang tidak berpuasa. Hadirin jemaah zuhur yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diingatkan oleh takmir, karena kemarin malam masih ada di Malang, sedang ada di Ternate dengan beberapa teman sedang para koordinasi dengan Dirjen 3 Masjid. Dan sebelumnya juga saya pas ada di New York diajak Pak Primus ke Amerika. Dari 2 perjalanan itu nanti banyak pengalaman barangkali yang bisa kita sharingkan ya untuk perbaikan kita. Kemudian pada bulan-bulan ini umat Islam terutama itu disibukkan dengan tahun ajaran baru. Ada yang anak kita waktunya masuk TK, ada yang mau masuk SD, ya, ada SMP, SMA, diploma, universitas, termasuk di UI sekarang sedang barangkali ada satu jalur yang belum. Semua pada dan lagi kadang-kadang ada orang tua yang stres juga, bingung kemana anakku ini masuk, ikut-ikutan apa ikut saja, kadang-kadang tidak ada arah dan langsung fokus kemana kita mau pilih. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas sehubungan dengan situasi itu, dan sekarang juga bulan Ramadan, bulan puasa, adalah nasihat Luqman kepada ibu bapak tidak asing. Ya. Kemudian intisari dari surat Luqman itu ada di ayat 12 sampai 19. Wah, ibu bapak barangkali. Tapi saya coba mudah-mudahan ini bisa ditayangkan di sini ya. LCD-nya nggak jadi. Tapi ini ya, setuju. Iya. Barangkali simak. Nikmat sekali kita dengarkan ini. Kita coba ayat. Ingin kita bahas nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ini pendidikan. Kita coba lihat nanti unsur-unsur ini sudah ada dari sekolah kita. Baik itu di TK, baik itu di SMP, di universitas, termasuk di kebanggaan kita ini, di Universitas Brawijaya. Hari ini juga saya mengundang Pak Profesor Sudadi dengan PA Pak Oki itu tadi. Teman itu sekarang konsentrasi ingin merumuskan kurikulum non akademik, ya itu. Ya, mudah-mudahan, tapi belum kelihatan. Ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini selesai. Kita lanjutkan sekalian.
Ini anunya. Ya. Tadi hikmah, sekarang ketauhidan. Ayat yang ke, nah, itu tadi ayat ke apa? 13. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar. Sampai ayat 19 ya, nanti ibu bapak baca sendiri makna apa. Kami diilhami pada waktu di Ternate. Biasanya saya kalau diminta ceramah oleh teman-teman ya, karena terpaksa saya manggil Nana Asis ini. Nana Asis datang, tidak tahu kenapa hari ini datang. Dia dulu presiden IM Nana Asis ini. Nah, saya buatkan ceramah Idul Adha begini. Nah, saya buatkan ini dan sebagainya. Mahasiswa saya ini luar biasa, ilmunya tinggi sekali. P3 tidak ada orang yang hadir. Tapi hari ini saya sudah sempat kontak saudara Muna untuk memberikan apa masukan ya supaya lebih oke. Jika nanti minimal apa yang saya makan hari ini bisa menjadi sharing ya untuk kita semua di bulan Ramadan. Inti yang pertama, ya, nasihat Luqman itu kepada anaknya itu, selain dia memanggil anaknya yang bagus, yang ya bunaya. Kalau bahasa Malangnya, hei anakku gitu, hei anakku gitu. Jadi udah barangan gitu. Ya, ada adabnya, ya, ada adabnya. Makanya nanti juga teman-teman di dalam merumuskan ini juga harus yang beragam. Kurikulumnya juga berada yang baik ya kepada mahasiswanya. Nanti lari ya, tidak bisa. Inti yang pertama menurut Luqman itu kepada anaknya tadi kalau kita lihat pertama ya bunaya la tusyrik billah. Apa itu intinya? Syirik adalah dosa yang paling besar. Ini yang ditanamkan sejak ini. Sudah lewat itu bagi kita. Tapi bagi teman-teman yang anggota komisi pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, sekaranglah berbuat. Ya, bagaimana sejak dini jangan dicukui belajar 5 kali 5, 3 tambah 3, gunung paling tinggi di Indonesia apa, presidennya siapa? Ya silakan. Tapi sejak dini bagaimana merumuskan sampai universitas ini tentang syirik ini? Karena ini menurut Allah dosa yang sangat besar dan tidak ada yang nah ini harus kita rumuskan. Mana teman-teman saya itu? Gimana ini? Di sini sekarang di UB akan sudah melakukan BPA. Bukunya sudah ada. Saya lihat ketauhidan sudah ada. Ya, ditandatangani oleh timnya di BPA. Tapi operasional karena pelajaran agama hanya 2 SKS. Sudah itu ada. Ya. Kita semua galau, termasuk Bapak Nuh, Menteri, semua dipanggil rektor PR seluruh Indonesia berdeklarasi untuk menjalankan pendidikan karakter diri, karena karakter Indonesia SMP-nya SMA-nya sudah membunuh guru anak membunuh orang tua, guru antar mahasiswa dan sebagainya. Sudah begini kan? Pak Nuh memanggil kita, deklar itu. Setiap
terutama di perguruan tinggi harus bisa merumuskan, memberikan. Kalau ini sampai waktu SD, SMP, SMA-nya sudah lewat dan jauh dulu tidak pernah mendengarkan itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi kata orang daripada telat di UB walaupun dari sebelum musuh Nusantara, kita harus sekarang bagaimana memberikan ya, kaidah-kaidah ini bahwa ketahuian kepada Allah bagaimana jika tidak ada lagi seorang profesor, menteri, pejabat di ini itu dia bagaimana? Ini karena saling bukan apa-apa lagi. Ini bagaimana menenangkan kepada kita ya, namanya manusia kanan kiri itu bodoh adanya, apalagi menjadi pembantu rekor 3 ya. Itu kan luar biasa ini takut ya kalau TV mungkin ya gak apa-apa, tapi kalau berbahaya nih kalau semua PR3 di Indonesia begitu gawat. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, pejabat, kiai, menteri agama, sudah tahu ya menteri agamanya sampean dulu mantan dulu keluar dari daerah musim malu. Nah ini oleh kalau ada pendidikan belum merumuskan unsur ini salah. Termasuk di UB. Ayo kita sekarang setelah ini katanya dari yayasan ini pergerakan komunitas mana di masyarakat. Masuk. Kapan lagi kita? Itu yang unsur yang pertama dinasihatkan Luqman kepada anak. Ya. Kemudian yang kedua, katanya Luqman tadi yang dibaca, wajib berbakti dan taat kepada orang tua selama perintahnya tidak menyalahi syariat. Tadi saya bilang, ada anak membunuh orang tua, ada kan? Di media masa, malah keluarga besar kita di sini juga gitu. Anaknya itu bacok ibunya, istrinya profesor dibacok ini karena memaksa minta ini. Kalau urus ini, kan ada. Bagaimana? Mulai sekarang pelajarilah. Kalau sampai terlibat di SD, SMP, TK, kalau saya di UB, kita harus dirumuskan. Bagaimana itu? Contoh-contoh berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana? Ayo sekarang kita introspeksi sekarang. Kairorasi kelebihan semua ini yang ada hadir di sini. Kalau orang tua tidak ada, tinggal menyesal taubat. Kalau masih ada, pergi ke kampung sana. Saya sudah salah. Pernah saya berbohong, saya pernah menipu orang tua, berbohong. Ya. Sekarang cari orang tua. Ini. Nah, untuk tidak terulang, ayolah sekarang kita rumuskan apa saja kurikulumnya yang namanya berbakti dan taat kepada orang tua sebagai mahasiswa, sebagai manusia. Apa kita rumuskan? Kalau nyakak jurusan teknik, jurusan kedokteran, gak ono itu kurikulumnya itu. Pertanian gak ada, menunggu itu kan? Ya, tidak. Kalau yang orang tanya sudah tidak ada, menurut saya pada bulan puasa ini berbuatlah sebagai orang tua di kampung. Misalnya Pak Guntur aslinya dari bukan apa tuh? Sumendo. Di Sumendo di RSIP berapa masjid Pak? Di depannya juga ada. Satu yang besar, terus ada. Sekarang orang tuanya tidak ada semua, sudah saya tahu. Profesor Guntur sekarang ke sana berfungsi sebagai orang tua. Berapa di sini sembahyang, perlu takjil berapa, perlu apa makan tahu berapa, tanggunglah Pak Guntur di sana sebagai wakil orang tua. Lihatkan untuk kebaikan orang tua dulu tidak ada. Ya kan Pak Guntur sudah tidak bisa menunda, sekarang puasa ini berbaktilah kepada orang tua.
berbuat, wah nyumbang ke Fathahillah, nyumbang ke apa satunya itu, Raden Patah, Pak Guntur nyumbang 25 bungkus, tapi di desanya orang tuanya banyak kelaparan. Terawih gak ono sing apa takjil gak ono. Nah Pak Guntur ini misalnya, cok seperti itu. Tapi kalau Pak Guntur saya pikir sudah orang tua dan sudah sering. Tapi kalau belum ya sekarang Pak Guntur kapan? Bukti. Jangan berteori-teori apa yang sudah. Kue bucao semua ke desanya dulu. Oh gaya-gaya tetangganya dulu. Iya kalau ini ono kabel ini. Oh kabel wah terus. Tapi keluarganya orang tua itu salah satu bukti bahwa kita itu berbakti kepada orang tua. Lakukan. Termasuk saya yang melakukan kan. Apalagi bulan Ramadan katanya, aduh, siapa yang tidak tahu? Ya, tidak perlu sampai menamakan Al-Quran ini surat Al-Malam ini. Tapi saudara tak nilai tak pernah. Ya, apa itu situ? Ya, wah Al-Quran ini. Sosialnya kalau belas, ya tak nilai masjid, aduh atau tambah kecil tuh, pangkatnya kecil daripada Allah. Sekarang bulan puasa. Nah, kita mohon ya kepada saya, ayolah sekarang kita rumuskan ini sebagai di UB di mana yang namanya ini. Tidak ada ini kurikulumnya masalah. Kami sedang dengan PBA dengan ya seluruh yang pokok-pokok saja karena ada 5 sebetulnya 50 ya. Tapi tidak mungkin saya bukan kepada Sapian. Yang ketiga, tanamkan akidah kepada putranya tentang kekuasaan Allah dan adanya hari pembalasan. Ini juga tanamkan. Contohnya, ya pada waktu Rasulullah itu didatangi Qurannya ya, putranya Abbas apa itu, dia digocek dari anunya apa. Kemudian dia bilang, aku punya ingin apa ya Rasulullah? Dia bilang, kalau kamu ingin perlindungan Allah, perlindungan kamu tidak pada Allah. Supaya Allah menjaga. Ini Guntur bagi cincin. Ada orang, wah ini saya bisa kalau pakai ini saya apa namanya sihir tidak masuk. Wah kalau pakai cincin ini saya tidak mungkin emosi marah misalnya. Tapi itu ini berarti sudah akidahnya. Ini contoh-contoh, ya contoh-contoh. Jadi kalau ibu bapak masih seperti itu, berarti akidahnya sangat boleh kalau pakai cincin, tapi keperluannya untuk hiasan, tidak boleh. Tapi kalau sudah, waduh, ini harus dipakai karena besok mau ada demo mahasiswa, harus saya pakai apa ini? Cincin ini supaya dia ini sudah ini ditanamkan ya. Karena apa? Di situ akidah juga misalnya kita disuruh berbuat baik. Ya, kita disuruh berbuat baik. Di dalam surat tadi yang sempat dibaca, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, kalau saya orang pertanian tahu itu kecilnya biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalas. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ditanamkan kepada anak diri kita, ya, kepada anak diri kita hal-hal yang bagus-bagus. Bahwa perbuatan jelek tidak bagus. Apa perbuatan yang tidak bagus? Ini. Apalagi ini. Begitu. Di UB juga gitu, ada kode etik ya. Sosialisasi agak kurang kan? Jadi kode etik mahasiswa, kode etik karyawan. Sudah ada kode etik karyawan. Bahwa karyawan harus begini. Kode etik dosen harus ada. Dan kita harus sosialisasikan berbuat baik. Berbuat baik. Ada cerita. Seminggu yang lalu saya ke Amerika, ya, 10 hari dengan Pak Rektor itu
saya datang ke universitas, tempatnya, kampusnya yang menemukan lampu ini. Siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Ya. Kemudian yang kedua lagi kampusnya yang menemukan nuklir. Rumahnya di Kristin. Saya di situ. Kemudian dari dalam museum itu ada sejarah. Edison ini ternyata anaknya orang-orang biasa, anak orang miskin dan sebagainya, belajar kurang, fasilitas kurang. Pada umur sekolah umur kelas 3 SD kalau di sana, dia suatu hari dapat surat dari sekolahnya. Thomas Edison ini sampaikan ke orang tua, tinggal ibunya dari situ. Akhirnya dia pulang dengan susah disampaikan, dibuka oleh ibunya. Apa yang terjadi? Teruskan. Ternyata perintah pada ibunya ini tidak layak, sudah bodoh, sehingga harus keluar dari sekolah. Seorang ibu yang mengandungnya selama ini, dia menangis. Kemudian dia diberikan hidayah kepada Allah. Besoknya dia datang ke sekolah. Ya. Dia minta izin para guru, saya ibunya, saya orang ini tidak ada guru. Saya yang bertanggung jawab untuk menjadi gurunya ini, Pak. Gurunya, berilah kesempatan untuk memperbaiki. Itu perintahnya ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dalam cerita sampai menjadi student di University Princeton itu, dia 1000 sekian paten. Karyanya luar biasa. Yang termasuk sekarang ini jasanya. Apa yang terjadi? Dia sekarang ibunya itu mempunyai yayasan sosial yang tidak ada caranya. Ternyata ibu yang ini sering membantu orang. Walaupun dia miskin dengan miskin, dia sering membantu. Dia tidak pernah, walaupun miskin, mencuri, menipu, tidak pernah. Yang namanya Nancy Mathews, ibunya si. Makanya marilah kita sekarang di bulan Ramadan introspeksi, menjadi ayah dan ibu, berikanlah pendidikan dan rezeki-rezekinya bagus, hasil jerih payah kita. Jangan hasil mencuri, jangan hasil nyeleweng, menipu teman sana sini. Ini yang diberikan kepada anak kita. Tidak akan memperoleh kualitas seperti yang namanya. Ini orang bodoh, orang miskin, tidak punya fasilitas. Ya, tapi gara-gara dia perjuangannya tidak hanya si ibu ini, dia tidak mau ya bekerja, dia membantu dan apa dan sebagainya. Coba ya, kalian introspeksi dari bulan Ramadan ini, ya nasihat hikmah pada kita yang orang tua, ayah, ibu dan sebagainya. Berusaha menghindari praktek. Kalau sudah kagum pernah melakukan, kita ini kadang-kadang ini namanya sulit untuk menghindari. Ya. Halo. Teorinya hanya satu. Sekarang buang bulan Ramadan. Jadi uangnya itu rezekinya yang dulu orang dan sampai yang memperoleh itu buang. Ya. Orang lain yang membutuhkan, saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Ini bulan Ramadan. Ayolah nasihat Luqman ini di bulan Ramadan ini kita praktikkan. Apa betul seperti ceritanya orang sukses? Kemudian saya di Pak Pugu ada tadi. Pak Pugu ini ikut kemarin ke Ternate. Ya. Kemudian kita didatangkan seorang motivator yang namanya Abdul Basis, kebetulan itu suaminya Dr. Ilasaima dari Purwakarta. Ya, dia memberikan beberapa pengalaman orang lain kepada kita. Ya. Intinya kita suruh bekerja dengan hati, bekerjalah dengan hati. Apa katanya dia? Dia punya teman yang pilot, siapa waktu itu namanya? Bapak Sukarti, seorang pilot. Dia punya anak 3, ya, masih student. Kemudian
sekarang jualnya ada di Amerika, ada di Australia. Ya. Kemudian dia merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan. Ya. Dia punya usaha dan sebagainya. Akhirnya apa dia? Dia mengatakan kepada anak-anak istrinya, oke, aku ingin menyekolahkan sampai universitas 2000. Aku ingin menyekolahkan 2000 sampai universitas. Ya. Waktu itu dia tidak punya apa-apa, tapi untuk kebutuhan anak saja dari gajinya tidak cukup. Tapi dia berikrar, aku ingin menyekolahkan anakku, menyekolahkan orang lain sampai universitas 2000. Dia jalani. Sedangkan untuk biaya anaknya sendiri yang di Amerika tidak cukup. Apa yang terjadi? Dengan singkat cerita, waktu penataran kemarin itu, dia menjadi pengusaha perhubungan, jadi pengusaha macam-macam yang melimpah-limpah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anaknya sendiri yang 3 orang juga sekarang sudah bisa menyelesaikan yang sekali. Ini yang dikatakan oleh mereka sebagai barbeli. Jangan tanya kepada saya kemudian di depan, apa yang kamu lakukan? Barbeli. Kamu punya barbel apa? Kamu punya tanggungan apa? Sebagai PR3, terus ada yang PR3 mari itu profesor, ditanya, apa barbeli? Apa yang dilakukan? Kepada sekarang ayo dalam ini. Menurut teori itu tadi, siapa yang ingin bahagia, ingin sukses, suruh mencari barbel. Pak Guntur anaknya berapa? Kedua, satunya mau masuk lulus SMA ya, katanya mau ke Jerman. Yang satunya ada di Tubing, tingkat 3, 2 orang. Jadi ujungnya sedikit. Menurut teori, menurut Allah itu Pak, ini ya ini di 1000 orang ya, misalnya 10 hari lipatnya. Berikrar kepada Allah, Tuhan, untuk keselamatan anakku, kesehatan anakku, saya menanggung 20 orang. Mulai SD sampai ke universitas. Pak Guntur berani tak melakukan itu? Cari orang miskin, cari orang apa? Ya. Tapi ternyata orang yang berikrar seperti ini tidak ada yang tidak berhasil datang. Karena Allah yang menjaga tadi. Karena di ayat-ayat lain ada nasihat Luqman kepada anaknya begini, wahai anakku, kalau kamu makan dan kebutuhan dunia jangan banyak-banyak, secukupnya, seadanya. Sedangkan harta yang banyak itu buatlah untuk bekal akhiratmu dengan kegiatan-kegiatan amal. Nah sekarang bulan puasa seperti saya dengan ibu bapak, apa yang dilakukan di bulan puasa sudah dikenal. Sekarang itu di rumah, aku punya harta apa? Punya uang berapa? Harta saya di rumah berapa? Dan lain sebagainya. Berani tidak? Pak, saya punya mobil tapi kredit Pak. Dan sebagainya. Cerita yang satunya, ya cerita yang satunya itu juga yang diceritakan di internal kepada saya. Dia sudah sekian tahun tidak punya anak, ya. Ternyata dia bersumpah kepada Allah, bermimpi, bilang, oh Tuhan, aku berilah anak, karena aku ingin menjadi anakku katanya begini yang soleh. Nanti kalau aku karunai, aku akan beramal mensekolahkan anak yatim 1000 orang. Setelah dikaruniai anak, orang itu umur 4 tahun, istrinya kena kanker payudara, meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Tinggal dia anak itu yang ada, yang diberikan oleh Allah umur 4 tahun, dengan janji kepada Allah menyekolahkan anak yatim, anak orang miskin itu 1000. Ternyata apa yang terjadi? Makanya itu pegawai biasa, orang biasa, sampai sekarang dia bisa melaksanakan. Apalagi sampai janji sampai ini di bulan Ramadan dengan saya.
Bulan Ramadan yang penuh rahmat yang ditunggu oleh Allah. Ya. Ayo kita bersama-sama. Misalnya begini, sekarang hari ke berapa? 6. Hari ke-6. Tidak ada ya, protokol dan sebagainya. Saya nanti mau minta tolong kepada teman-teman, di mana ada musola masjid itu ada sholat. Minimal saya akan nyumbang 10 apa ini? 10 takjil dengan minumnya sampai akhir Ramadan. Pak Mazul ada ya? Ini juga saya untuk pengusaha, ya pengusaha. Kata aja sih dulu Pak, saya miskin Pak biasa. Setelah katanya ikut gaya-gaya saya, sekarang dia jadi pengusaha. Pengusaha kabarnya kapan mau menangkap di ekonomi itu. Anak ini membuat travel apa, kemudian warnet ramai terus ini. Tapi saya bilang setelah kali Bapak tetap mengeluarkan itu. Ini juga saya. Nah, karena Pak Sul ini tukang masak. Jadi coba nanti saya minta tolong ini, atau ayo buat bersama-sama bersama saya sumbangan ya bulan Ramadan ngurus tadi masjid di mana ini ya, ayo sumbangan nanti biar yang masuk kamu sanggup belum? Sanggup itu masuk masuk kan punya travel punya mau dia supir mobil dia supir kadang-kadang saya gini supir saya luar biasa ini orangnya ada. Anaknya tunggu sarjana kia. Yang satu IP-nya sekarang berapa? Yang perempuan itu? 365. 365. Coba ya. Yang nomor 3 diterima di mana? Madrasah. Ayahnya sendiri yang dulu saja SMA keluar mungkin dan dari sudah S2 ini. Ayo kita coba supir saya itu. Dari mana saya akan itu? Supir saya S2 loh. Tapi katanya Pak Wargur, karir supir itu paling tinggi supir direktur. Jadi karir tertinggi. Tapi saya bilang ke dia, rezeki kehidupan bukan karena pegawai UB. Tidak. Saya bilang buat kabar dulu, beban. Ya. Ayo habis ini siapa? Ya, yang mau bersama saya, ibu-ibu, bapak, serahkan ke siapa yang mau ngurus ini. Pokoknya di masjid, saya sendiri sebab masjidnya itu ada berapa masjid? 10 takjil sampai selesai. Pak belum punya uang Pak, berutang dulu. Namanya saya berutang lagi oleh kan diberi THR, biaya minimal THR-nya itu kayak mau kabel. Saya ingin berutang. Jika berapa untuk proyek akselerasi. Ini proyek akselerasi loh. Kapan lagi? Tapi yang kalau dengan saya, wah beli mobil, beli apa, wanita. Kan wanita. Wah ini utang, sama utang. Ayo sekarang berutang bersama-sama. Tapi yang dengan saya di ruang ini, ya, sudah kita proyekkan. Apa yang terjadi setelah kelakuan ini? Apa kelakuan? Nanti ada proyek lagi. Pak, minimal Pak, ada kumpul Pak di sana ini ada orang. Dan saya teman saya mau masuk UB utang dibantu. Jadi walaupun dosen terus dia mau masukkan UB utang itu pakir juga. Dibantu berapa Pak? Katanya yang bantu lebih top. Ya, gitu. Sampai tanya ke teman-temannya, Pak, teman saya mau masukkan di SMK Pak, disuruh bayar 7 juta, uangnya nggak ada. Ini pinjaman tanpa bunga. Atau kalau kita sepakat, ini hibah kepada ayo kita bersama-sama lakukan secara action ya, tetap hataman Quran tiap malam bismillahirrahmanirrahim ya berapa tarawih sholat iya itu kelas rendah tetap itu lakukan. Coba setiap ayat memberitakan sholat pasti jangan. Tidak ada perintah sholat tidak diringi itu kan? Betul ya Mas Nana ya? Al-Baqarah ayat pertama, ya kan? Dari kita la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum dan seterusnya. Tuh kan ini. Dengan sholat gini siapa orang tahajud Senin Kamis melakukan tapi sudah 1 rupiah nggak pernah kepedulian kepada
sahur. Sholatnya itu adalah rusak. Hari ini bulan puasa, ya minimal Sapian, Pak Igram, Uskom, pejabat-pejabat lainnya. Pak, di gambar saya dia, iya Pak. Tak akhirnya gambar berapa orang dan bus kayak orang ya. Ada yang koordinir lagi. Ada yang dapat pilih 3 nih. Setelah lagi yang ada di sini. Ada dengan saya. Siapa nanti yang koordinir? Nah, bersama. Buat tim. Action langsung nih. Pak, tak prioritaskan di desa saya Pak. Di mak saya di sana miskin. Ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Saya sempat menangis. Ya. Melihat peristiwa kekurangan saya. Saya punya anak baru 5, tapi yang sudah 3, 1, 2. Ya. Pertama, yang sangat saya puncak nangis itu anak saya namanya Hendra. Dipanggil kadang-kadang Pak Kardi itu datang itu. Ketua petani itu Abu Ghel. Mungkin ada yang kenal saya. Kalau bukan Pak Guntur kenal. Waktu kemarin manteng, ini manteng. Sudah namanya dia kebiasaan. Tak jadi saya tidak begitu setuju. Hura-hura gitu ya. Wah, 900 juta kayak itu kan kurang anu. Lalu akhirnya saya manteng di sama Pak Frida. Sudah bilang, Pak, aku enggak mau undang jodoh-jodoh, Pak. Loh, kok tadi dong? Enggak kain apa ini ya rumah. Diundang di situ hari keduanya. Begitu malam saya lihat siapa yang datang. Anak jalanan, ya. Anak pak lagi miskin. Ini tunanetra sak malam. Datang di situ semua. Ya saya sih waktu itu dengar. Saya apa itu ke temannya yang pemulung? Dan ini sekolahnya Mas Indra itu Pak. Apa? Sekolah itu berdiri. Akhirnya papanya mandi. Anak yang belum sekaya papanya, yang belum punya apa-apa, dia sudah melakukan itu. Ayo kasih mana ini? Dia sudah sekian banyak sampai orang buta-buta dia urus, dia nggak sambuni. Fakir miskin anak jalanan. Kadang-kadang katanya temukan dengan orang tuanya, mau disekolahkan itu tidak mau. Saya ini proyek, waktu saya malu, belum buat apa-apa. Orang tua ini, gitu. Itu contoh, nampar saya ini, nampar orang tua. Tapi ini saya sudah bersumpah juga, tidak akan kalah dengan anak saya. Saya bilang begitu, saya tidak akan kalah dengan anak saya. Gitu. Saya bilang dia tuh, tapi saya akan melakukan. Nah, ini bulan Ramadan, ayolah kita bersama-sama. Ya. Minimal apa yang jadi nasihat Lukman kepada anak. Ayo kita rumuskan di dalam pendidikan kita, mulai TK, SD, SMP sampai universitas, termasuk di Brawijaya ini. Ayo kita rumuskan, ya, supaya terarah, supaya tahu pendidikan itu benar. Ya. Ayo kita, Bismillah, ya, melakukan itu semua. Kita terapkan di masyarakat. Mudah-mudahan, ya, hari puasa yang ke-6 ini dan berikutnya, ya, selalu diisi oleh amal soleh amal saleh, diisi dari akselerasi yang dijadikan dalam Allah, ya, untuk mencapai kualitas iman, karakter yang berkualitas, ya. Ayo bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah, menurunkan ini baik dan bersama-sama melakukan bersama-sama untuk kegiatan. Barangkali itu, ya. Habis ini kita duduk, ayo langsung sapa, Pak, saya dulu Pak, ayo bersama-sama. Dan ini bahagia semua. Terus apa yang kamu lakukan Pak? Di masjid satu Pak, boleh. Ayo kita atau disampaikan terutama ya daftarnya, ya daftar. Pak Buku kan ikut di sini. Saya pikir Pak Buku ikut karena sudah hajinya supaya ngobrol. Saya ikut percuma, haji kami penting, tidak ada guna. Tidak ada guna juga kan? Dia hanya capek doang, capek begitu soro, uang pun ada tuh. Kalau begitu lihat juga. Ayo pupuk sekarang supaya kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita oleh Allah pulang ini diampuni dan kita termasuk orang-orang yang berkualitas. Barangkali itu
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi kepada saya yang hadir terutama di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.